Selamat pagi Pak Erwin, kabar saya baik. Bapak gimana kabarnya? Sekarang baik juga Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching untuk rekan Ibu ya. Ya betul sekali Pak, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu Novi. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat tentang masalah yang sedang dihadapinya. Baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena ini akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan yang saya miliki Pak. Baik, sebelum mulai coaching, kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai dalam proses coaching ini. Siap Pak, bagaimana? Jadi nanti begini, ketika saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Pak. Ya Bu, nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ibu sebelum melakukan proses coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Ya Pak, siap. Nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu ingin kembangkan nanti pada saat coaching berlangsung? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching itu Pak. Di antaranya itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Ya Pak, agar kemampuan saya tentunya semakin meningkat. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Wah, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Baik Pak. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti itu seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensinya lebih dahulu Pak. Baiklah kalau begitu, nanti setelah ini silakan Ibu melakukan proses coaching. Semangat Bu, semoga berhasil. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Novi. Pagi Bu Juli. Ya, bagaimana Bu? Tadi ditelepon kan Ibu bilang ada yang mau dibicarakan. Mungkin Ibu bisa ceritakan? Gini loh Bu, di kelas tuh ada aja masalah anak-anak itu loh Bu. Boleh saya tahu masalahnya apa Bu Novi? Gini loh Bu, pada saat saya mengajar di kelas, saya melihat salah seorang anak itu terlihat mengantuk seperti itu Bu. Awalnya saya kira saya tuh salah melihat, tapi setelah saya dekati ternyata benar mereka sampai tertidur di dalam kelas seperti itu loh Bu. Oh, lalu menurut Bu Novi apa alasan dari siswa tersebut bisa tertidur? Awalnya saya sempat melakukan pendekatan sama anak tersebut. Saya tanyakan apa yang menyebabkan kamu mengantuk. Ternyata dia bilangnya bosan seperti itu Bu. Oh gitu. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut Bu? Siang kembali melakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu Ibu. Jadi yang mulai menggali dari anak tersebut, kenapa anak tersebut merasa bosan seperti itu Ibu. Setelah melakukan pendekatan seperti itu, kalau boleh saya tahu apa yang menyebabkan siswa tersebut seperti itu Bu? Awalnya dia bosan itu karena pembelajaran saya itu hanya monoton dengan PPT saja. Jadi anak itu merasa mengantuk. Kenapa sih Ibu Novinya selalu menggunakan PPT saja, tidak menggunakan yang lain seperti itu? Setelah yang tanya anak tersebut dulu. Oh begitu. Kalau seperti itu alasannya, lalu perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu kelas itu menjadi nyaman, anak-anak menjadi bahagia, dan kelas itu tidak membosankan lagi Bu. Lalu dengan cara seperti apa Ibu ingin mewujudkannya Bu? Rencananya saya menggunakan model-model pembelajaran yang lain Bu, misalnya tentang menggunakan kuisis misalnya. Jadi ketika saya menggunakan kuisis, saya yakin pasti siswa saya itu tidak akan merasa bosan lagi. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain seperti Wordwall lah, seperti itu kira-kira Ibu. Nah,
kalau seperti itu, kira-kira kapan Ibu akan mewujudkan metode tersebut? Nah, kalau bisa secepatnya Bu. Wah, Bu Novi bagus sekali rencananya. Karena semua itu membutuhkan proses ya Bu. Nah, semoga kedepannya Ibu Novi selalu menerapkan metode tersebut dalam kelas ya Bu ya. Iya, sebentar Ibu. Ya, terima kasih Bu Novi. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana keadaan Ibu setelah tadi melakukan proses coaching Bu? Sudah Pak, tadi sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk proses tadi bagaimana? Apakah yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya merasa lebih lega Pak, karena saya bisa membantu teman saya untuk bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki. Nah, terus apa lagi? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan saya senang sekali bisa menerapkannya. Nah, tadi saya sudah amati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya Pak, saya ucapkan terima kasih atas bantuan pengawatannya, karena itu akan membantu saya untuk mengembangkan kemampuan saya dalam melatih coaching selanjutnya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, karena saya akan mampu menggali lebih dalam potensi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Oh ya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan lancar dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Bu. Ya Pak, terima kasih atas pengamatannya dan juga saya ucapkan terima kasih atas masukan yang Bapak berikan. Ada lagi yang mau Ibu bicarakan? Sepertinya tidak Pak, sudah cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini Bu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu.